Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Putra Alansa dengan NIM 19610160. Saya di sini akan menjelaskan tentang penegakan hukum perkeadilan. Konsep dan urgensi hukum perkeadilan. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 di mana dia hidup, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan, Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia satu dan manusia yang lain. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah, inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum itu diperlukan. Ada juga kondisi yang kedua, yaitu argumen bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan hukum. Namun Cicero pernah mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara itu sendiri. Menurut Cronenberg dan Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib, tapi manusia juga perlu hidup dengan sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakatnya. Teori Cronenberg dan Sabarudin sendiri dikenal luas dengan istilah teori kesejahteraan. Kemudian selanjutnya, teori negara hukum dari Cronenberg dan Sabarudin ini banyak dianut oleh negara-negara modern, termasuk negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana negara berdasarkan negara hukum. Dan itu artinya negara didasarkan pada hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan, atau dengan kata lain semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintah atau negaranya harus didasarkan atas hukum. Teori tentang tujuan negara ini dari Cronenberg dan Sabarudin mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia sendiri. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama dengan dikatakan oleh Cronenberg dan Sabarudin, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan singkat tentang urgensi perkeadilan oleh saya, Rafida Putra Alansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.